الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تجمعنا بها مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله ورضي الله تعالى عن سيدنا وسندنا قطب المكتوم أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وجميع أزواجه وذريته ومقدميه وخلفائه وأحبابه من الإنس والجن أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mengkaruniakan kepada kita limpahan nikmat serta karunia-Nya. Salawat dan salam satu rahim terlimpah kepada junjungan keharibaan Nabi besar baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat, para pengikut beliau hingga akhir zaman, dan semoga juga keridhaan Allah serta curah dan terlimpah kepada pembimbing ruhani kita Sayyidina Qutbil Maktum Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani beserta seluruh zuriat beliau, seluruh khalifah dan muqaddam beliau, seluruh murid dan ahbab beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berada di bulan Sya'ban yang mulia, yang mana kita sebentar lagi akan menghadapi malam nisfu Sya'ban, yang mana di bulan Sya'ban itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya termasuk malam-malam yang dimuliakan di dalam malam satu tahun. Nah, jadi malam yang dimuliakan itu termasuk adalah bulan Sya'ban. Nah, jadi malam Idul Adha, Idul Fitri, malam nisfu Sya'ban, nah, itu termasuk malam-malam yang dimuliakan, yang mana di malam Sya'ban ini Allah Subhanahu wa ta'ala menghamparkan ampunannya seluas-luas mungkin, kecuali bagi orang yang ada di dalam hatinya kemusyrikan ataupun di dalam hatinya itu ada permusuhan. Nah, ini kada dapat ampunan. Jadi karena itu para ulama kita menganjurkan sebelum malam Sya'ban kita saling meminta maaf dan saling memberi maaf. Nah, jadi Sya'ban ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, yaitu mendapatkan ampunannya Allah di bulan Sya'ban ini, dan Allah Subhanahu wa ta'ala angkat amal kita dalam keadaan diterima. Karena di malam itu Allah Ta'ala mengangkat amal kita bertaat. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ana uhibbu an urfa'a a'mali wa ana sha'im." Aku senang di sini amalku ini di sini diangkat sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Oleh karena itu para ulama itu menganjurkan kita puasa di Sya'ban. Nah, jadi malam nisfu Sya'ban itu kita dianjurkan pada khusus membaca istighfar, membaca ampunan, membaca doa-doa ampunan kepada Allah Ta'ala, ataupun kita berbanyak sholawat sama aja juga. Kita bertawassul supaya kita diampuni, supaya kita dijadikan termasuk hamba-hambanya yang diterima amal. Dan di bulan Sya'ban itu Allah Ta'ala tuliskan rezeki kita yang satu tahun. Nah, kemudian lagi Allah Subhanahu wa ta'ala tuliskan juga umur manusia yang meninggal satu tahun itu siapa aja, yang hidup satu tahun itu siapa aja. Nah, jadi alangkah bagusnya kita hidupkan bulan Sya'ban itu dengan berbagai macam kebaikan. Sayyidina Syekh radhiyallahu ta'ala pun sihir Sayyidina Syekh Tijani sangat mengagungkan bulan Sya'ban, dan sihir itu menghidupkan bulan Sya'ban itu dengan memperbanyak doa tadarru' kepada Allah Ta'ala, merendahkan diri, sini minta ampun kepada Allah. Dan itu malam-malam zikir, malam-malam baca Quran, malam-malam berbanyak ibadah. Karena paling
bagus tuh sebenarnya jaga kawa boleh jaga kawa. Mungkin belum tentu kawa. Yang paling mantap itu kan berdoa kita nih berbanyak doa Allah. Jaga kawa tuh menurut Syaban itu nah jaga kawa. Dan ulun pun belum tentu kawa itu. Khatam timbul faih mantap benar. Kan doa. Sebentar doa. Isinya doa kan. Jadi kita minta doa macam-macam di situ. Namun kau tutup atau timbul faih, walaupun dari berjawa seorang ini misalnya kan, itu mantap benar. Karena di situ isinya sholawat dan doa di situ. Nah, kita macam-macam kita minta di situ. Nah, jadi dahulu pernah terjadi di zaman semisal itu Tuhan murid-murid sini hendak mengadakan malam Syaban itu sejenis maulidan lah. Nah, sejenis maulidan penerbangan bapak. Lalu ditabur oleh saya. Ini lain malamnya sih dia. Nggak cocok. Ini malamnya lain malam kita bergembira itu lain. Ini malamnya kita introspeksi diri. Nah, saat itu malam kita minta ampun, lain-lain lantas ulang ini untuk ini kita banyak bekerja. Perlu kita berbanyak astagfirullahalazim wali-walidayya wali-walidat muslim-muslimat al-ahzab al-amwat itu perlu diperbanyakkan. Lain malam kita bergembira, lain jadi malam kita harus introspeksi, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Nah itu yang harus dikancangi di malam itu. Dan tentunya juga kita minta berbagai macam karunia di malam Syaban tadi. Nah itu dia sedikit dari ulun pembukaan mengingatkan kembali kepada kita beritaan tentang pentingnya malam nisfu Syaban. Nah jadi kita lanjut hukm tayammum lah. Sudah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hukm tayammum. Fa in ihtalama wa ta'azzara al-ghuslu tayammama wa shalla. Wa tayammama aidan li wajhihi tayammama aidan lil wazifati. Wa yaqulu jawharata bi 'ashrina min salatil fatihi in lam yurjal ghuslu fil waqti. Nah jadi apabila orang itu ihtilam, mimpi basah ataupun junub lah, baik itu junub itu karena mimpi basah ataupun misalnya ada berhubungan suami istri ataupun misalnya habis haid ada mandi. Nah, jadi habis mimpi basah ataupun habis berhubungan suami istri ataupun habis haid tapi uzur kada kau mandi kenapa? Kada kau mandi itu bisa jadi karena kadangnya banyunya. Nah, itu jarang kalau ada kita, insya Allah ada kita nih adanya terus banyu gitu. Nah, kalau mati pun ya kada sampai lawas juga. Nah, berbeda dengan di Arab. Nah, di Arab itu sering mati banyu ya. Nah, jadi kalau sudah mati banyu itu ya kayak apa? Mungkin dari PDAM di situ tuh. Karena kalau mau mencari kemana-mana, semua yang ada. Nah, jadi kalau orang kada kawa itu gara-gara ada banyu pak, atau kawa aja ada banyu aja, cuma kada kawa. Contohnya apa dari dia dokter nih udah boleh kena banyu dulu tangan pian ini, atau misalnya anggota badan dia ini kada boleh kena banyu ke dokter. Jadi dokter ini pian kada boleh mandi. Nah dalam sekian hari. Nah itu misalnya punya junub, misalnya itu habis misalnya haid lalu kada mandi masih. Nah ini kayak apa? Nah makanya bisa bertayamum dan sholat. Nah tapi habis sholat itu bertayamum lagi untuk baca wirid. Artinya kada kawa tayamum yang dipakai biasa sholat ini dipakai juga biasa baca wirid. Kada kawa, harus 2 kali tayamum. Kenapa? Karena sholat itu jadi fardu, wirid kita pun jadi fardu. Nah jadi kada kawa 1 kali tayamum. Memang asal hukumnya tayamum itu kada kawa biasa digunakan 2 kali fardu. Contoh misalnya orang sembahyang zuhur sekali tayamum. Nah kemudian asar sampai pulang kada batal di wudu. Nah ini harus tetap tayamum pulang. Kada kawainya sekali sembahyang
sekali tayamum untuk sembahyang zuhur, sembahyang asar itu kalau bisa itu harus 2 kali. Dan syaratnya itu pun dia tayamum itu harus sudah masuk waktu. Nah itu panjang tuh bicara masa tayamum dalam mazhab Syafi'i itu agak pelik sedikit. Nah, agak pelik sedikit daripada mazhab lainnya, agak sulit lah, susah. Nah, cuma kalau ini konteksnya kita masalah wiridnya kan, jadi misalnya orang ini kada kawan mandi gara-gara ada unsur, kada kawan mandi tadi kada kawan banyu, lalu atau kada ada banyunya, lalu ini bertayamum untuk sholat sekali, kemudian bertayamum lagi untuk wirid sekali, kemudian bertayamum lagi untuk baca wajibah sekali. Nah jadi misalnya nih pagi ini tadi ada anak kada kawan mandi misalnya gara-gara misalnya ada uzur tapi mandi junub lah, mandi wajib, kata kaum mandi wajib. Jadi ya anak sembahyang subuh sekali bertayamum, anak baca wirid lazim pagi sekali bertayamum, anak baca wazifah sekali lagi bertayamum. Jadi 3 kali tayamum itu. Dan dia harus mengganti Jawharatul Kamal dengan 20 kali sholawat Fatih. Jika memang tidak bisa ada harapan lagi untuk mandi di waktu itu juga. Terus فإن رجعه تيمم للصلاة لذكر وقتها وأخر الورد والوظيفة إلى الغسل في الوقت. Terus itu. Nah tapi jika dia ada harapannya konteksnya biasanya baju bang. Kalau karena banyak tadi ya sudah itu bukan sampai api saya dari penyakit itu ya kalau sudah ini konteksnya ada banyu. Nah jika ini ada harapan ada banyu tadi loh, lalu ini bisa bertayamum untuk sholat karena sempit untuk sholat tadi, dan dia takhirkan wirid dan wazifah sampai kepada mandi. Nah tapi masih dalam konteks waktunya juga. Nah misalnya subuh hari, nah lalu kita kali di banyu. Nah kali di banyu, kalau dalam Syafi'i wajib mencari dulu sekian kilometer dicari dulu dalam Syafi'i itu. Intinya sulit dalam Syafi'i. Nah jadi konteksnya ini kita masalah wirid jadilah. Nah jadi misalnya subuh hari, ini karena kawan ada banyu, karena jadi dokter malam tadi dia ini kada boleh kena banyu dalam jangka 3 hari. Kalau itu sudah jelas lah. Nah ini konteksnya yang kedua, subuh misalnya mati leding sama Al-Quran mati leding. Ada harapan lagi ada ibaratnya nih, ada leding. Anak ke sungai yang jauh juga, intinya kata kawan mandi lah. Nah lalu ini apa? Lalu ini bertayamum untuk sholat subuh. Nah ini segera aja, kenapa? Karena waktu sholat itu sempit. Nah kemudian kalau ini hendak baca wirid, kalau misalnya ada harapan banyala banyu itu dalam jangka beberapa jam ke depan, nah ini lebih baik tunda aja dulu wirid sampai menyala. Itu kemungkinan dia menyala kira jam 12 siang, ya sudah tunda aja wirid itu dulu kalau bisa bertayamum di sini. Nah, tunda aja dulu wirid sampai dia ada banyu, lalu berwudu. Lalu mandi, berwudu, hanya baca wirid dan baca wazifah di sini. Tapi kalau ada harapan di sini, kalau ada harapan lagi sudah ada bajunya sudah. Sembahyang subuh bertayamum, sembahyang baca wirid lazim pagi bertayamum, baca wazifah tayamum 3 kali tayamum. Nah, tapi kalau ada harapan kalau ditunda sembahyang subuhnya, jadi tunda bertayamum, tunda dulu sampai jam 1 siang. Lalu kita berwudu, lalu kena mandi, berwudu, lalu baca lazim lagi, hanya misalnya tak baca wazifah. Paham lah? Terus فإن تعذر تيمم ويذكر بتيمم الفرد الأوراد غير اللازمة وكذا بتيمم اللازم يذكر به غير اللازم من غير الجوهرة والاسم الأعظم فلا يذكران بالتيمم ولو سائر العمر فلا بد فيهما من الوضوء أو الغسل. Nah tapi jika tidak bisa, tadi nyata sudah tidak ada harapan, makanya bertayamum aja untuk baca wirid
untuk sholat ataupun baca wazifah. Kemudian dia bisa membaca wirid dengan bertayamum fardu, tapi wiridnya wirid yang tidak lazim. Nah, misal habis sembahyang subuh, misalnya nih, kita baca, kebiasaannya apa? Baca kita ya latim atau lakab jakum kan kita baca kan. Nah, ini wirid yang kada lazim, kalau termasuk wirid yang ditalkinkan di dalam mereka. Nah, itu ikhtiari namanya. Nah, jadi kita habis sembahyang subuh itu pada sarana harus bertayamum lagi. Nah, ini saya bertayamum kada ada banyu nih, atau kita uzur menggunakan banyu, lalu kita sembahyang subuh. Nah, habis sembahyang subuh kan ada kita baca Fatihah, baca ayat kursi, baca amanar, atau baca tasbih 33, zikir tahmid 33, takbir 33, lakab jakum 7, Astagfirullahaladzim 27, ya Latif 129. Nah, itu kan ikhtiari itu konteksnya. Nah, ikhtiari ini bisa saja dibaca dengan tayamum sholat fardu. Kada sarana harus bertayamum lagi. Nah, disuruh bertayamum lagi itu ketika kita baca wirid lazim. Dan bisa juga membaca wirid yang ikhtiari tadi dengan bertayamum yang lazim. Nah, misal kita misalnya habis sholat subuh tadi, kita bertayamum lagi untuk membaca wirid lazim lagi. Bertayamum pulang karena uzur nih, karena kamu menggunakan banyu misalnya. Habis subuh sudah sekali tayamum, kemudian habis subuh untuk menggunakan wirid, untuk membaca wirid lazim kita baca sekali lagi tayamum. Nah, setelah membaca wirid lazim pagi, lalu kita hendak membaca wirid ikhtiari, Salatul Asyarka misalnya, kemudian lagi Sholawat 313K, itu bisa aja juga membaca nah ikhtiari itu dengan tayamum wirid lazim atau tayamum wazifah bisa aja. Nah, cuma yang kada bisa yang dibaca dengan tayamum itu adalah dua zikir, yaitu adalah Jauharatul Kamal itu kalau bisa, atau Ismul Azam. Nah, jadi orang yang membaca zikir Ismul Azam, namanya membaca wirid khusus. Nah, di situ isinya ada Ismul Azam, atau yang niat membaca Ismul Azam dengan wirid terus tadi. Nah, itu kada bisa dengan tayamum. Walaupun seumur hidup ini bertayamum nih selama-lamanya, ini kada boleh baca Jawharatul Kamal. Misalnya seumur hidupnya bertayamum aja, kada boleh lagi mencapai baju misalnya ya, bagaimana nauzubillah kan gitu. Nah, ini seumur hidup ini kada boleh baca Jawharatul Kamal dan kada boleh baca Ismul Azam. Terus apa nih bacanya Jawharatul Kamal? Bisa pakai 20 kali sudah. Kenapa? Karena untuk membaca Jawharatul Kamal dan membaca Ismul Azam ini harus mandi dan wudu. Kada bisa bersuci dengan debu, kada bisa. Harus bersuci dengan air, baik itu mandi ataupun berwudu. Artinya apa? Kalau orang masih junub walaupun berwudu kada kawa juga. Atau orang sudah junub, sudah mati wajib tapi belum berwudu kada kawa juga. Jadi dua-duanya ini diperlukan bagi orang yang membaca Jawharatul Kamal ataupun Ismul Azam, yaitu mandi wajib dan wudu. Terus fa'in tawadda'a liwirdin shalla bihil fardhu li'annahu mimma la yasihu illa bihi wa la budda an yanwiya raf'al hadasi wa illa la tasihhu sholatu bil wudu'i lil wirdi mujarradan bal wa la yasihu wirdu aidan. Nah, jadi jika orang berwudu yang mana niatnya berwudu tadi untuk sholat fardu, nah jadi karena itu bagian daripada sesuatu yang tidak sah kecuali dengannya. Nah,
maka harus dia berniat dua mengangkat hadas. Jika tidak, maka tidak sah sholat dengan wudu untuk wirid saja. Nah, bahkan tidak sah juga wirid dengannya. Nah, jadi gini, orang tadi dalam bentuk Syafi'i lah mengkontekakan dulu, kita berwudu itu harus berniat. Memang sedikit ada perbedaan kita. Di dalam mazhab Syafi'i, kalau orang niatnya berwudu itu untuk misalnya sholat duha, itu bukan kalau biasa sembahyang wajib. Misalnya nawaitul wudu'a di sholat duha, nah kalau biasa sembahyang duha, atau nawaitul wudu'a di qiraatil Qur'an, biasa baca Qur'an, nah kalau biasa sembahyang, ya itu niat kita wudu tuh. Nah, ingat tidak? Fitri, Mustafa, Bayhaqi kan apa lah. Nah, jadi seperti di dalam Syafi'i itu di syarah sitin itu nanti dijelaskan bahwasanya pada bisa kalau kita berniat misalnya berwudu ini untuk apa itu bang. Tapi kalau kita niat berwudu tadi untuk mengangkat hadas, apapun bisa dilakukan. Nawaitul wudu mengangkat hadas, jauh berwudu untuk mengangkat hadas kecil, asghari misalnya kan, atau hadas saja. Nah itu apa aja dilakukan sama dah. Atau nawaitul wudu apa dari Allah Taala. Saja berwudu fardu karena Allah, pokoknya nang sunat pun boleh menggawi. Tapi kalau berwudu untuk niat menggawi nang sunat, nah maka kan menggawi nang wajib pada kawan. Nah kalau sini bahkan kalau orang berwudu niat hanya menggawi yang wajib, tapi kada niat mengangkat hadas kada bisa aja sini. Nanti di sini, ini di sini. Dalam mazhab sidin lah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu bisa aja. Nawaitul wudu karena Allah Taala sudah, walaupun kada dari raf'il hadas itu sudah sah dalam mazhab Syafi'i. Nah cuma kita kalau niatnya itu berwudu untuk sembahyang sunnah atau baca Quran, atau kita berwudu itu misalnya untuk niat tawaf misalnya, kada niat nang wajib tawaf sunatnya misalnya, nah maka wudunya tadi kada kawan digunakan untuk mengerjakan nang wajib. Nah itu. Nah tapi kalau di sini ditambahkan lagi sih harus niat mengangkat hadas. Nah tapi kalau kita bisa pilih kada, bisa itu nawaitul wudu'a kalau kita melihat Allah sudah dulu, atau tambahin nawaitul wudu'a liraf'il hadas sudah dua. Nah kalau sini harus nawaitul wudu'a liraf'il hadas. Nah cuma di sini konteksnya apa? Wirid itu di sini. Kalau tadi dengan orang digunakan untuk mengerjakan sholat fardu, orang berwudu untuk mengerjakan sholat fardu. Nah itu sah jadi bahwa kita wirid di sini. Nah, kalau orang berwudu untuk sholat fardu, nah makanya sah digunakan untuk wirid. Kenapa? Karena ini fardu juga. Ini fardu juga. Nah tapi kalau orang berwudu, misalnya aku niatnya berwudu nih untuk apa? Untuk misalnya menjampai Quran, mengangkat Quran, di bawah wirid kenapa? Karena wirid fardu, wirid lazim itu fardu. Karena niatnya tadi baca Quran atau menjampai Quran aja, sunat saja. Kada fardu itu, kada kawan digunakan untuk membaca wirid. Tapi kalau wudu untuk sembahyang, fardu kawan digunakan untuk membaca wirid. Baik tawadhu. فإن توضأ لغير اللازمة ولم يستحضر رفع الحدث فإنه لا يصلي به صلاة مطلقة ولا خاصة لعدم توقفه على الوضوء وإنما يطلب ندبا. Dan apabila orang berwudu disini untuk membaca wirid, maka lazim dari ikhtiyari misalnya, nah baca 3:13 nih. Berwudu, saya berwudu untuk membaca sholat Fatihah 3:13 bisa aja nih. Kalau kita jarang banget, insya Allah orang kita tuh pasti niat mau itu dua pada netala atau nawaitu darafil hadas. Tapi kalau orang Arab kan ini macam-macam Arabnya. Saya berwudu mesti untuk baca wirid yang ikhtiyari.
Nah kada wajib 313 misalnya nih sholat fatih. Nah itu kada bisa digunakan dan dia kada menghadirkan pada wudhu tadi niat mengangkat hadas. Saja aku berwudhu untuk bisa membaca wirid sholat fatih 313 karena Allah Ta'ala. Kadeknya sambung saja aku berwudhu untuk membaca wirid sholat fatih 313 dan untuk mengangkat hadas karena Allah Ta'ala. Kadeknya sambung kayak itu, cakanya sambung kan masalah. Nah maka jasidin ini kada bisa digunakan untuk sholat. Nah, baik sholat mutlak ataupun sholat khusus. Karena itu di sini kada terhentinya di dalam wudhu. Nah itu hanya kalau digunakan untuk nang sunat tadi di sini. Karena niatnya tadi apa? Niatnya di sini membaca wirid nang kada lazim, ikhtiyari. Jadi kadang kalau digunakan untuk sholat mutlak atau digunakan untuk sholat yang secara khusus Nah jadi seperti itu. Nah jadi penting adalah kita masalah niat ini supaya tahu gitu. Nah jadi nawaitul doa anak nyaman itu sudah dirapil hadasil asghari kalau diletak sudah. Dan Allah jelaskan lagi lah, Allah jelaskan juga berwudu itu berniatnya itu di dalam hati. Niat itu lain membaca. Niat itu lain, itu sekadar menolongi kita aja sama aja usolli pada zuhri itu lain itu niat lain. Lain itu niatnya. Niat itu di dalam hati. Allahu Akbar. Nah di dalam hati kita berniat itu niat. Kalau usolli pada zuhri itu lain niat, itu artinya talaffuz bin niyah, yaitu melafalkan niat. Sama aja nawaitul doa kepada Allah Ta'ala itu lain niat, itu artinya melafalkan niat. Nah, terus berniatnya berbila ketika membasuh basuhan pertama di muka, itu hanya niat. Nah, jadi bisa kita membasuh basuhan pertama, berniat kita. Saja aku berwudu padu karena Allah. Saja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil karena Allah. Nah, itu hanya niat. Nah, kalau di dalam narasi itu agak pelik sedikit, susah. Niatnya tuh harus di basuhan pertama. Artinya ketika banyu mengucur yang pertama tes gitu. Jadi kalau misalnya sudah menyentuh banyu nih, kada di basuhan hitungannya tuh menyentuh, hanya kita pas menggosoknya hanya berniat itu harus ditambahi basuhannya yang kedua. Nanti Rasulullah. Ini misalnya banyu loh. Nah banyu niat tuh pas ketika banyu mengenai pertama nang ke muka. Nah, terus nama itu doa. Bila terlambat, terus kamu hanya kita kasar ini. Nah, ini niatnya hanya sah-sahnya, niatnya sah. Cuma dihitung masih belum membasuh. Jadi harus ditambahi basuhannya. Artinya kalau ini hendak mengambil nang wajib aja, kada sah lagi. Tapi kalau ini misalnya sudah biasa 2-3 kali berwudu mau ambil sunnah ya bagi orang kok kadang tuh wudu tuh koler misalnya 3 kali sekali aja misalnya pakas deh misalnya atau adinan deh sudah sekali aja misalnya nah tuh ada apa nah, jadi harus tes kebasuhan pertama ketika air pertama menyentuh wajah itu langsung berniat mau itu dua berantara kada kawa tes kasarnya hanya berniat nah itu harus ditambahin lagi basuhannya. Niatnya hanya sah, cuma basuhannya belum. Nah seperti itu. Nah ini penting benar diluruskan karena orang banyak salah dikira tuh berniat itu sekadar nawaitul doa. Berniat itu ketika banyu menyentuh muka. Nah kemudian mandi wajib. Nah mandi wajib itu berniatnya berbila. Mandi wajib itu berniatnya ketika mengucurkan air ke atas kepala. Seperti itu. Cuma niatnya mandi wajib itu lain nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari pada lain. Niatnya tuh ketika mengucurkan banyu ke dalam anggota tubuh. Bisa di kepala, bisa di lain. Cuma kalau di tempat yang lain itu di kepala tuh cuma kada dihitung. Ya ada.
Nah, misalnya di tempat lain nih lah, ini mandi wajib itu biar niatnya bisa di malam hari. Bisa di malam hari, kada harus pagi niatnya. Lain kayak wudhu ini kan harus mualat, harus berturut-turut. Kalau mandi wajib kada mualat. Biar misalnya nih malam saya bingung. Dia berniat basuh tangan dulu nah. Berniat nawaitul ghusla bi rafil hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Mandinya esok udah lagi. Bisa itu. Bisa itu. Ya kada disyaratkan mualat. Nah cuma basuhan ke tangan tadi kada dihitung. Artinya ketika mandi itu wajib lagi basuh tangan. Karena dihitungnya basuhan itu semenjak baju naik ke atas kepala. Jadi kalau nang dibasuh anggota tubuh ini nah, sebelum dibasuhnya kepala itu kada dihitung basuhan masih. Nah, jadi harus niatnya dihitung. Bisa basuh tangan tadi yang malam, yang basuh tangan, yang itu muslah birafil hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Saja aku mandi wajib untuk mengangkat hadas besar fardu karena Allah. Dah, berwudu ya. Nah, mandi wajib itu kan orang junub tuh boleh wudu. Tapi dia ada boleh baca Quran, wudunya boleh. Nah, jadi kita disunahkan benar. Nah, kalau pada kawal langsung junub itu mandi, itu minimal wudu. Minimal wudu. Ada aja ya, orang umur 70 tahun masih anak kawin kuat ya lapian mau kain ya biar kuat ya asiknya apa bahannya dia kain jadi masalah itu ya kawan kita juga orang tua kawan kita anu aja sih ulun guru aja pokoknya habis hubungan tuh pada madang pasti mandi terus langsung mandi akhirnya sampai 70 masih kuat aja. Nah itu rahasianya nih. Iya bagi saya itu ada kawan kita seperti itu. Dan memang itu disunahkan banget kalau mandi langsung bukan kawa gitu. Kalau ada kawa juga bodoh. Kalau ada kawa juga bodoh. Nah kenapa? Karena Allah Taala itu kan sangat pencemburu. Allah itu pencemburu kalau kita dalam keadaan junub gitu. Nah belawas-lawas kita sekali menghadirkan hati kita ke sini. Nah di samping itu pun kita ini lemah. Ketika junub tuh lemah, pertahanan metafisik kita tuh lemah. Nah, jadi di mana orangnya? Secara kalau dalam ilmu orang kesaktian itu orang junub tuh sebenarnya lemah banarnya. Nah, kita kan tahu kalau buka sejarah sedikit lah di Indonesia ini pernah ditanyakan lawan Gus Dur kenapa kita ini lebih kepada budaya. Islam kita tuh mengalir dengan budaya. Karena kawal gitu nah Islam kita tuh kayak di Arab gitu kan. Kayak misalnya budaya apa lah 3 hari, 7 hari, 25 hari, 70 hari, 40 hari itu kan itu budaya. Dan istilahnya kata kawal ibaratnya 100% tuh ngalih lah lebih khusus di Jawa. Ditanyakan itu kepada Gus Dur lalu dia jawaban Gus Dur karena yang menang itu perang itu muridnya Sunan Kalijaga, lain muridnya Sunan Kudus. Nah, jadi Joko Tingkir, nah Jaka Tingkir ini kan murid Sunan Kalijaga. Nah ada filmnya, itu kan menang bakal lahiran Arya Penangsang. Arya Penangsang ini murid Sunan Kudus. Sunan Kudus ini orangnya sangat anugerah lawan pikir. Ada Sunan Kalijaga ini kan orangnya lebih lentur. Dia biar aja dulu disuruh jaga masuk akan aja dulu ke Islam buatnya biar aja masuknya 4 main wayang yang penting akun punya la ilaha illallah. Jadi tiketnya berhari aja orang tuh melihat wayang itu la ilaha illallah jadi tiketnya. Padahal orang itu tuh paham dia tuh la ilaha illallah tapi ngucap dulu la ilaha illallah apa pakai itu jadi bergeser bagamat gitu nah. Nah jadi Surabaya jaga seperti itu mensiasati supaya orang kada asing dulu Islam tuh kada asing dulu. Kada goal untuk Islam kada, tapi kada asing lawan Islam itu aja. Nah, karena dakwah di Jawa ini termasuk dakwah paling berat. Nah, dakwah buat itu
paling berat di Jawa itu kenapa? Karena budaya tuh mengakar benar. Nah, Sunan Kalijaga mensiasati seperti itu. Kalau Sunan Kudus orangnya keras pikir. Nah, muridnya Sunan Kudus ini Arya Panangsang. Dan Arya Panangsang itu dikalahkan di Jaka Tingkir. Nah, kisahnya Jaka Tingkir itu kenapa jadi kau mengalahkan Arya Panangsang? Padahal sama-sama pada sakti. Jaka Tingkir ini dapat apa istilahnya, tahu kelemahannya itu, ingin menunggu, ditunggunya Arya Panangsang itu apabila junub. Jadi menyerang Arya Panangsang itu pas selatan junub, pasanglah. Nah itu pada kelemahan tuh murid dua wali ini kalahin mati. Kata masalah itu, masalah kekuasaan itu maksudnya. Jadi seperti itu. Dan terjadikan kerajaan Pajang seperti itu, dan Gus Dur itu kan keturunannya si Jaka Tingkir juga. Jadi kerajaan Pajang itu kan terakhir itu dikalahkannya oleh bukan Kalembahan Sariwati, bukan kerajaan Jogja. Ya itu anggaran kekuasaan itu pada kenal agama, pada kenal masalah wali, apa yang seperti itu sudah kekuasaan. Nah jadi yang kita syahid di sini itu artinya, nah kita ambil poin pula, gara-gara kada keudu Arya Panangsang tadi habis junub lambat mati, pas Jaka Tingkir datang lalu mati. Secara kesaktian, secara gaib itu memang yang mudah tembus. Kita pernah misalnya dikirimi orang ya tuh, kita junub kas tembus ya, kas tembus ya. Kalau tahu kalau kita misalnya sihir tuh nembus dikirim ke kita, itu benteng kita lemah, situ sini masuk. Nah makanya disunatkan banget kalau pada kawajun paling ada wudhu, dan itu pun wudhu tuh kada sehebat mandinya sih. Nah, ibaratnya kawas sekadar nang pagar gembok-gembok halus lah kan ibaratnya. Kalau bakar king masih, nah itu seperti itu. Nah terus فإذا قدمت الورد في الليل فلك أن تقدم غير اللازم ولك أن تجبر غير اللازم بمئة من الاستغفار terus بأنه نزل اللازم منزلة فرد وغيره بمنزلة نافلة ya terus فابتداؤها مندوب وإتمامها واجب. baik pemuat terus segini وإتمامها واجب ودخولها بغير شروطها ودخولها بغير شروطها ممنوع وللنافلة أحكام الفرد بعد الدخول إلا في مسائل قليلة. Apabila di sini engkau mentakdim wirid pagi di malam hari, maka engkau boleh di sini mentakdim wirid nang kada lazim. Misal kita nih terbaca sudah terbiasa gitu nah membaca Musabatul Asyar habis wirid lazim pagi. Nah, lalu kita takdim wirid lazim pagi tadi tuh nah di malam hari. Nah, kita boleh baca Musabatul Asyar tadi. Sehabis kita membaca wirid lazim pagi nang ditakdim itu. Dan semua wirid yang kita baca biasanya setelah wirid lazim pagi apa? Boleh dibaca semua. Kecuali wazifah lah. Nah, kalau wazifah itu harus sampai subuh. Karena belum masuk waktu wazifah masih. Dan wazifah tuh kayak pada takdim karena sekali aja waktunya kan. Sekali aja waktunya. Nah, jadi seperti itu. Jadi harus ditambahi dengan istighfar sama sekali. Menjabarnya, menutupinya dengan istighfar 100 kali. Jadi misalnya biasa misalnya habis wirid lazim pagi membaca misalnya Musabatul Asyar sekali, kemudian lagi 313 misalnya dibaca 2, kemudian lagi biasa misalnya baca Astagfirullah 1000 kali misalnya, dan yang lain-lainnya lah. Nah itu bisa pian dahulukan juga, tapi syaratnya setelah membaca wirid lazim pagi nang ditakdim tuh nah, lalu pian baca aja wirid-wirid nang biasanya pian baca sehabis subuh di malam itu juga. Kalau haur misalnya kan. Nah, tapi setelah itu harus ditutupi dengan 100 kali astagfirullah. Kenapa?
Karena kalau seperti itu dia sidin ingin menempat. Kenapa jadi harus ditambahi istighfar 100 kali? Karena dia telah menempatkan yang lazim dalam kedudukan fardu dan yang lainnya itu dalam kedudukan sunat. Jadi karena dia menempatkan ini sunat ini dalam kedudukan fardu. Karena kan membaca di malam hari itu sebenarnya takdim lazim pagi aja. Nah, tapi karena ia membaca di malam hari itu harus dijabar dengan sunat-sunat ikhtiar ini yang baca di malam hari juga. Setelah dia baca lazim pagi itu harus ditutup dengan 100 kali istighfar. Dan memulainya itu hukumnya sunat, tetapi menyempurnakannya itu wajib. Dan tentunya masuknya tanpa dengan syarat-syarat itu dilarang. Bagi sunat itu ada hukum fardu setelah masuk, nah kecuali pada beberapa masalah. Nah jadi di sini wirid ikhtiyari itu memang itu sunat hukumnya, memulainya itu hukumnya sunat. Tapi ketika sudah masuk, nah ini zikir itu kayak itu hukumnya wajib disempurnakan. Artinya apa? Kalau tidak usul pada mulai dipagat. Nah, zikir ikhtiar seperti itu. Bisa kita baca misalnya Musabatul Asyar itu ikhtiar itu ada wajib. Kalau kita baca misalnya Daurul A'la ikhtiar itu ada wajib. Nah tapi memulainya sunat. Tapi ketika sudah kita mulai masuk itu harus dituturkan. Jangan sampai kita salah hendak memanggap. Nah, karena merasa ada wajib nih. Karena kita ada badak. Nah, ada badak kecuali kita ada uzur. Dan itu pun diulangi juga. Ya kayak sembahyang juga. Sembahyang itu kan sunat. Yang duha sunat kita, sudah kita bertakbir. Kalau ada uzur, kita batalkan soal hendak. Nah, misalnya asa kuliah aja, sangkaan yang dia bisa ya mau pakai harus sempurnakan dulu. Nah jadi itu memulainya memang sunat sembahyang duha tadi, tapi menyempurnakannya wajib. Karena kita kayak lawan Tuhan bukan ada badak jadinya. Sekarang tapi itu kecuali ada uzur. Nah kayak itu juga kita memulai zikir. Nah seperti itu zikir ikhtiari itu harus kita sempurnakan. Dan masuknya pun itu dengan syarat karena bisa ikhtiari tadi itu misalnya kayak tadi syaratnya harus sudah baca takdim lazim pagi kan kalau kita situs ini itu nah ada syarat-syaratan harus ada syaratnya. Dan ada wudhunya, ada macam-macamnya. Nah termasuk kita membaca wirid lazim pagi misalnya. Dan sebelum azan subuh misalnya kita baca lazim pagi, lalu kita ada sadar azan apa? Nah ini kadang boleh dipakai. Misalnya kita sudah baca sholawatnya 70 kali azan subuh lah. Kalau sadar nih kadang menghitung. Ini kadang boleh dipakai nih. Kalau azan sudah batal, sudah kalah. Tentu makan, habis sembahyang subuh, ini harus dibaca dulu. Terus yang tadi kayak Pak, yang tadi hukumnya membaca tadi, ini mau berzikir aja, sunat aja. Nah wajib belum menjauhi. Berpahala tetap berpahala. Cuma kewajiban ada hubungan. Terus kalau wirdul lazim, Al-wirdul lazimu yulaqanu likulli man talabahu ba'da istinasi al-muqaddami sidqahu wa qabulu syurutihi wa ghairul lazimi tushtaratu fihi syurutun ukhra. jadi wirid lazim itu ditalkinkan bagi siapapun yang memintanya setelah merasa yakin atau merasa tenangnya muqaddam atas kejujuran orang yang minta tadi serta menerimanya dengan syarat. Sedangkan wirid yang tidak lazim itu biasanya ada syarat-syarat yang lain lagi. Nah jadi wirid lazim itu ada syarat. Nah maka ada lazim pun ada syarat. Nah ini biasanya asal-asal tertentu itu walaupun kita dapat bacaannya tapi tidak ada syaratnya ya akan berhasil juga. Kenapa kan tahu kita anunya tuh nah misal kayak orang
menulis rajah. Biasanya syaratnya ada. Syaratnya itu pada tertulis di kitab. Tertulis itu biasa disampaikan lewat lisan. Nah makanya kata kalau guru amal yang khusus di kitab pada tertulis syaratnya. Nah, itu disampaikannya itu kayaknya ketika menerima murid tadi lawan ijazah tadi. Nah, termasuk kayak menulis hidup Saifi itu nanti Bu ya. Itu syaratnya ada 30. Nah disampaikan si Idris tahun sini. Kan kelebihan orang memegang hizib Saifi itu sama seperti membacanya. Nah, tapi hizib Saifinya ditulis. Nah itu 30 syarat yang dia menulisnya tuh. Di antara syaratnya itu di sini kada boleh matahari masuk ke dalam ruangan menulis itu kada boleh di sini matahari masuk. Kemudian di antara syaratnya lagi Ibu ya kada boleh menulisnya itu di atas meja nambah paku. Nah, sembarangan aja tulis jadilah ada jadi apa-apa ada khasiatnya. Nah makanya banyak itu. Nah amal yang khusus tuh perlu syarat pula. Nah untuk wirid azim ya syaratnya jelas kita ketahui, yaitu kita sholat yaitu bertakwa kepada Allah, kemudian melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian lagi kita kada berziarah ke orang lain, kemudian lagi kita kada bergabung dengan tarekat lain, dan kita mengamalkan sampai akhir hayat. Itu syaratnya secara umum dulu. Nah itu kenapa diberikan kecuali orang menerima syarat. Nah ini orang banyak gagal paham loh Tijani ini. Banyak gagal paham. Nah ini sudah 2 contoh yang pernah ulun temui lah yang gagal paham. Nah ini orangnya seorang yang pernah bertanya lawan ulun, kalau aku Tijani aja, apa salahnya aku nak berziarah ke wali lain? Jadi jangan ulun kalau pian ada salahnya aku pian wah ini nih. Penjara dia juga tidak ada larangan dia. Ada aja misalnya aku nih mau dia Tijani, apa salahnya dia aku bicara kawin lain? Salahnya kah? Belum makin tahu. Salahnya dia juga kada belum menepati janji. Nah kemudian ketahui Tijani ini belum kada ditalkinkan, kada diijazahkan, kada dibaiat kecuali menerima dulu syarat dan berjanji untuk menunaikan syarat tadi itu. Di antara syaratnya itu kada boleh berziarah. Jadi kada memaksa di orang Tijani ini. Bilanya kada menerima syarat sudah. Kada apa-apa itu kada jadi batalkin. Tapi bila ingin menerima syarat, ini harus menepati janjinya sampai akhir hayat. Itu jujur masalahnya. Kada ada masalah apa-apa. Kalau kasih pimen dengan lain kada juga. Oh itu aja. Nah udah kalau lagi menjawab. Nah ada lagi nama takun ini kan masuk guru ustad. Cuma kada lewat dulu betakun aja, kada betakunan dulu belum jauh depan langsung. Amun masuk Tijani itu kenapa jadi kada boleh keluar? Apa masalahnya dia keluar tarekat lain tuh? Tarekat sendiri kan boleh aja kalau keluar tarekat lain lagi. Nah jadi masalahnya di situ juga. Masalahnya di Tijani itu sudah dari awal kada boleh keluar, kada boleh meninggalkan wirid sampai akhir hayat. Sudah dari awal disyarati. Salah siapa pun kada menepati, salah seorang. Si Tijani adalah maksa. Kalau bang misalnya dia si Tijani ada. Nah mukaddam itu siapapun dia jabar, semuaan mukaddam ada istilahnya. Para khalifah, para syurafa, mereka menerima kada syarat mengamalkan sampai akhir hayat, artinya kada bergabung dengan tarekat lain. Menerima. Kada boleh keluar lagi menerima sudah ya. Kamu kada menepati salah siapa? Nah, salah nang berjanji, bukan salah si bisa. Kita ada memaksa orang jadi murid sidin kada ada. Nanti kita perlu menjelaskan orang luar paham. Dikirakan kita ini model nong bis betati kada. Takin kita tuh ada syaratnya. Al mu'minuna ala syurutihim. Nabi orang yang beriman tuh harus menepati lawan syaratnya. Itu hadis Nabi. Kalau ada hendak siapa yang memaksa ada dai? Ada nama maksa, mau kayak itu ribet lah, makanya kan bisa masuk. Ribet, ada tak bisa. Kata memaksa aja. Makanya si Tijani radhiyallahu taala anhu pun orang bisi tarekat tuh, bila orang bisi tarekat, ya sini kullu turuq ala huda, semua tarekat itu dalam petunjuk Allah aja. Nah, bila orang tuh sudah bertarekat minta, artinya sini kan amalkan bina ada sudah.
umpati bujur-bujur, jangan setengah-setengah. Ampunan guru ikam itu aja sih deh. Nah, tapi bila orang itu memaksa orang sih bisa, mereka memaksa, di sini hendak bertorekat juga, hendak mengambil torekat kami ini harus melepas dari torekat kami sebelumnya. Dan syaratnya kada boleh ziarah, dan syaratnya itu kan amal hayat kada boleh menggabung, kada boleh keluar. Bila menerima hanya bila kada ya. Tapi pertama-tama itu ada dia di sini, amalkan ada di sini. Nah seperti itu sih saya mengajarkan kita. Dikiranya kalau lah setijan itu nah takutan sudah masuk murid nih keluar kan ada itu. Artinya kan si Jibril dari awal tuh sudah hendak mendidik orang yang siap untuk dididik. Kamu kada siap dididik sih kan usah. Nah, artinya sudah dari awal sih sudah menuntut kesiapan kita untuk dididik sih. Nah, jadi salah siapa? Salah kan membuat hakim. Kan ada salah sih bisa. Secara syariat itu ada hubungannya sebenarnya. Nah ini kita penting menjelaskan orang ada paham. Karena pian tarekat lain tuh yang minta maaf ya Pak ulun lah. Dulu di Mesir tuh kadang-kadang saya pernah betalkin ya. Gerombong dari 50 mencapai tangan gurunya talkin ya berataan mati itu ini 10 namun ada malah 5 gitu dan itu ada berataan kira pulang bawa pulang guru lain itu pulang ya. Bergerombong sama ikuti tangan mana bujur-bujur ada tahu menjadi tadi di antara ibarat 50 dan bertalkin berlima ya syukur dah ampun juga itu. Seperti itu berbeda kita ini ada sembarangan. Makanya mukadam itu harus ujung-ujung meyakini dulu orang itu mau kan serius kan. Ulun pernah sampai 3 tahun menyatakan di Jogja itu. Si orang Madura tuh jual sayur. Ulun kan wajib haji dulu di sini masa itu apa umpat Jogja tiap hari Jogja itu orang itu. Jadi 2018 kan 2019 misalnya 2018 itu hendak talkin sudah semalam soalnya nanti aja saya talkin dulu sudah 2 tahun nih jauh ya hari-hari ya Pak kan kalau talkin yakin dulu ulun yakin kalau ada cepat ulun bilang ya apa aja loh kalau ada cepat ulun kada lagi keyakinan dulu. Padahal ya beruang ulun juga. Nah ini lalu ada awalnya itu talkin masih minta itu masuk itu 2 tahun sudah setelah 2 tahun kayaknya juga kita saya mau talkin saya sudah ada keyakinan saya talkin pian kita ketemu saya kan dia datang ke Julia kan datang nah Julia sudah datang wis tuan yang minta talkin kayak gimana Ustadz ya kemarin saya nggak bisa datang sakit berarti Jun belum waktunya lagi setahun pulang tertunda setahun habis itu malam 2019 kayak rasanya itu pas di Syaban untuk talkin juga nah kurang lebih sih kalau sampai setahun rasanya beberapa bulan meninggal tidak ada dan meninggalnya itu berduduk jangan gini ada tasbih di tangan meninggal tuh berduduk bertasbih di tangan kemungkinan tuh habis subuh baca wirid lazim pagi. Nah ini kita sadar juga dikira berduduk aja gitu lah taburin sekalinya rupanya meninggal tuh rahatan baca wirid lazim. Masya Allah itu luar biasa juga. Nah, jadi orangnya tuh lain ya gitu namun kita yakin sudah. Namun kita yakin mengentalkin tuh lain hasil. Nah, cuma ada juga ulun pengalaman lah. Ulun ini karena menghargai kuitannya ikhwan gitu mendesak benar ulun mentakin anak nih tuh mau seteja maju nih ya Allah kayak sudah kan ada keyakinan Bang cuma ulun melihat pian aja sebagai ikhwan gitu nah didesak benar ulun nih oleh anak kuitan nih ulun supaya anak ulun ini terbimbing amalkan aja dulu makan aja dulu mendesak akhirnya sudah nih situ sini gua ke rumah situ sini ini wah mendesak udah jadi sudah orang memandang piannya aja sudah anak-anak benar yang membaikkan anak sudah ayo lu tanpa keyakinan lah maksudnya tanpa keyakinan dalam artian tuh belum pribadi itu pun istilahnya ini keluar 2 tahun orang nih
Cuma ulun non sesuai karena SOP aja gitu nah. Jadi mah syaratnya kayak gini, kita nerima kan dia nerima aja ya. Ini sudah aja gitu. Talkin ya. Soal ditalkin apa? Kada siapa hilang udah habar. Habis itu dengan habar terakhir apa? Kembali ke pengaturan awal di makulitannya yang sudah ini. Pengaturan awal itu apa? Obat masih pulang nah gitu kan. Ada salah saja belum mati belum ada talkin gitu. Sudah dari awal juga talkin cuma pengarang gitu. Kayak apa ya Ustaz di roknya kayak apa katanya di roknya direhab gitu di roknya enak direhab nggak bawa juga nganu ada kawan di apa itu juga mungkin diobati juga lawan dokter lawan apa nah, jadi walhasil bila ini ilmu gitu kan bila misalnya minta talkin apa kalau ada keyakinan dari muka jangan didesak gitu nah ulun tuh kan hal ini kuitannya dia desak kata kamu dia sudah dibuktikan gitu nah, makanya Abuya tuh kajian musuh 4 tahun lain juga hasilnya kan luar biasa juga itu kajian musuh sampai akhir hayat juga megang sini mahabbahnya lebih ya Amir Rustam sampai 5 tahun hanya ditalkin dengan artinya si Din kan hanya ada keyakinan di situ gitu nah ya ada tentu juga ya ada jualan hanya sekali bertamu lalu ya tuh habis itu kakak tuh pada sekali bertamu gitu mau ambil talkin kayaknya jadi datang sekali lagi kali kedua sudah bertalkin ada juga yang seperti itu hanya macam lain-lain gitu nah itu dari hasil keyakinan si muqaddam tadi. Nah, jadi kita benar-benar menjelaskan bahwasanya tarekat Tijan itu kada sembarang mentalkin orang, kada sembarang bayar orang, kada sekadar hendak mengambil jamaah orang, kada kita tuh menerima nang siap dididik sini saya. Kalau kada siap terus karena ini lain urusan mudah lain, mengamalkan hari-hari ini siapa yang mengawasi? Kada ada mengawasi, orang kada hendak. Nah itu sebenarnya itu tes pertama sebenarnya itu syarat tuh. Bila orang kada siap ini bisa mundur. Bisa mundur. Nah jadi penting benar kita istilahnya edukasi lah secara umum. Nah, kadang-kadang bubuan guru pun tidak paham karena yang mana terkait lain. Ini jangan bertambah guru dan bertakut tuh. Ada apa ini? Mungkin pribadi silakan aja nak gabung terkait tapi mungkin terkait ini dia nggak ada mau masuk di awal pun sudah tertolak. Kalau dia menolak istilahnya nang syarat ini yang kada boleh meninggalkan tadi di awal pun sudah tertolak. Ya anggaplah yang kada hendak ngalih itu nah karena di sekolahan kamu sekolah sih gratis. Cuma itu sebuting harus tuntung di sini dan mengabdi seumur hidup. Bila ada penalti orang, di mana salahnya? Karena ada sekolahan-sekolahan gitu di Jawa. Jadi seorang ini bila sudah mewakafkan dirinya santrinya tuh, santri ini digontor nih, nah ulun tahu digontor malah kalau santri itu dinilai sudah orangnya pintar, bagus, akhlaknya apa, jadi guru nih melihat wah ini berpotensi ini untuk istilahnya berkiprah di pesantren. Nah jadinya tuh digratisakan, diwakafkan. Cuma ini harus mewakafkan diri ke pesantren. Nah cuma digaji kayak orang luar gitu nah. Cuma kan udah boleh lagi tuh bang keluar pada pesantren itu deh. Inya mewakafkan diri. Nah jadi gurunya menulis, nah kan tulis saya nama si Anu lahir tanggal Anu telah mewakafkan dirinya ke pondok pesantren. Kenapa kau keluar lagi? Kalau ada nerima kan kenapa baik? Itu udah ada nerima bila ada hakun, kan juga tapi bila hakun kenapa keluar lagi? Nah cuma panggilan luar biasanya ini di Guntur itu guru ini sudah kada mikirkan apa-apa lagi sampai ke alkah sudah disediakan. Artinya bila mewakafkan diri itu sudah alkah pun ada kan gitu kan. Sampai mati sudah siap deh. Alkah guru-guru itu sudah ada gitu. Nah, jadi sah saja kan kayak itu. Kalau kada mau kan kada dipaksa juga. Tapi kalau sudah mau, dan jangan salahkan orang. Nah, jadi kan ada dipaksa. Kayak dulu kita di ini bila kada mau ada apa? Bila mau, yang salahkan orang. Jadi orang yang menolak itu dari awal sudah tertolak ya. Kada akan mau masuk. Nah jadi orang yang bertanya seperti itu kenapa jangan jadi kada boleh keluar? Mun kayak pian ini kada apa tuh?
Ya kedaharan kau masuk juga. Amun aku nih masuk tijani kan kau apa masuk tijani kan kau sudah kada kau masuk. Amun dia itu pun sudah tertolak, amunnya aja tertolak. Amun aku kada kau, amun ini sudah ada amun tuh. Amun aku masuk tijani karena amun dia itu kada mungkin terjadi. Nah, jadi sudah karena sudah ada dari Pak. Amunnya aja kada, apa? Jakanya tuh jakanya pun kada. Ya kisah jakanya ikam tuh lah aku dan aku jadi kisah laki yang bilang kada dengan jakanya kada mungkin jadi jakanya aja tertolak sudah. Nah, ini kalau wazifah فالوظيفة لا تدخل في الطريقة ولا تخرج لكن تجب بلزوم الورد ولو نسيها المقدم عند التلقين أو لقنه الورد وسكت عن الوظيفة وهي ليلة الجمعة فإنهما لازمان بلزوم الورد تلازما أبدا. Nah jadi kalau di sini sih membagi wirid lah. Kalau kita di kita yang lain, wirid itu kan jelas sudah ada 4, lazim pagi, lazim sore, wazifah, helalah. Nah tapi kalau di sini menurut Sidin, wazifah itu tidak masuk di dalam torekat dan tidak keluar di dalam torekat, tetapi kewajiban wazifah itu wajib ketika ingin menerima syarat wirid lazim pagi dan sore. Artinya apa? Seandainya ketika mentalkin, mukaddam itu kada ingat menyebutakan apa wirid wazifah nih. Jadi dia mukaddam ikam kutalkin pada ketiganya wirid lazim pagi dan sore. Kada ingat mukaddam tadi menyebutakan wazifah dan hailalah. Nah maka di sini tetap hukumnya itu wajib wazifah dan hailalah tadi. Atau misalnya muqaddam tadi ingat aja tapi kadang menyebutkan talqinkan kan wirid lazim pagi dalam torekat tijani. Nah lalu jangan murid langsung menerima nih, tapi kadang disambung wazifah dan hailalah itu tetap dia wajib wazifah dan hailalah karena kewajiban wazifah dan hailalah ini diterima sepaket dengan kewajiban wirid. Nah ya seperti itu. Nah ada pun masalah wazifah itu kenapa jadi ada 2 kali mewajibkan. Nah itu ditalkin juga. Nah jadi dalam Betakunul Syarif ya tadi dalam masyarakat Ba'akili itu mereka wajib itu 2 kali wazifah. Ini sebenarnya di sini ketika muqaddam itu mentalkin ikhwan tadi itu wazifah itu wajib 2 kali jadi wajib 2 kali. Tapi kalau muqaddam tadi mentalkin cuma sekali jadinya sekali. Atau muqaddam kan wajib atau sikap membaca lazim bagi wazifah hailalah. Nah mutlak aja sekali aja, tapi kalau muqaddam tadi mentalkin akan 2 kali pagi dan sore wazifahnya maka wajib pagi dan sore. Nah jadi dua-duanya wazifah dan hailalah tadi itu seumuran juga wajib dengan diterimanya kewajiban wirid lazim pagi dan sore. Nah wal wirdu yudharu sirran wal wazifatu jahran in kana ma'an nasi bal wali wahdihi in qadara wa illa dzakaraha sirran wa la yufsi ghairul muqaddami sirral wirdi li ahadin fa innahu su'u adabin. Dan wirid itu dibacanya pelan. Wirid lazim pagi itu jangan menyaring. Nah makanya di Jawa sana tuh ada seperti itu. Berjamaah wirid lazim pagi sore ya Pak. Pada itu di Maroko pun beda. Nah jadi sunatnya itu bagamat dan dianjurkannya bagamat kalau tidak menyaring. Yang penting telinga mendengar gitu nah. Nah tapi kalau wazifah itu kalau berjamaah diperintahkan untuk menyaring. Bahkan sendiri pun diperintahkan menyaring kalau nya mampu. Nah tapi tentunya ini untuk laki-laki ya Pak. Kalau ini kan ada menyaring kayak laki-laki Pak. Nah kecualinya di tempat yang ada lagian ya itu selainnya lah. Nah jadi wazifah itu kalau kita sendirian pun ya, kita mampu gitu nah kita kawal suara yang bisa menyaring aja cuma kan dia juga nyaring benar ya. Nah kayak orang baca Quran lah misalnya. Kalau sir itu kan kita aja mendengar. Nah kalau jahar ini orang pun mendengar sekitar. Nah tapi jika tidak mampu maka silakan wajibah tadi dalam keadaan bagaimana dan hendaknya tidak memberitahukan
tentang rahasia wirid tadi kecuali seorang muqaddam. Nah, jadi selain muqaddam itu kada dianjurkan memberitahu rahasia wirid atau kelebihan daripada wirid lazim sore, wajib pagi, wajib hailah itu kada dianjurkan. Karena itu bagian daripada su'ul adab. Nah, kayak melangkahi ya jadinya gitu lah. Karena kayak melangkahi lawan muqaddam. Nah, lawan juga kalau orang itu ada ahlinya berbicara, nah akhirnya ketika orang bertanya bingung. Ya. Orang bertakun gitu kan, menjawab. Ada ikhwan, begitu memandir masalah dijadi lawan orang luar. Ditakuni orang lain. Nikah itu wajib lah, beristighfar wajib ya, bersalawat wajib lah wajib, berzikir wajib lah wajib, kayak apa jadi wajib ya? Maka ada aja Tuhan mewajibkan. Di mana ayatnya, di mana orang hadisnya? Nah, pada bingung ada kau menjawab. Padahal kan kewajiban wirid kita itu kenapa? Karena itu ada nasar. Bukan wajibnya tuh karena perintah itu ada. Kita tuh diperintahkan berzikir, diperintahkan beristighfar, diperintahkan bersalawat. Cuma kada sampai wajib hukumnya, kada sampai ditinggalkan berdosa, dikerjakan untuk berpahala tuh kada. Nah cuma kenapa jadi wajib? Karena kita berwirid lazim wazifahailah tuh hukumnya bernazar, hendak mengamalkannya seumuran. Dari karena itu ketika kita meninggalkannya itu harus diqadha, kada boleh kada diqadha. Nah, jadi wajiban wiridan itu tergantung dengan niat kita. Karena niat kita tuh menazarkannya, makanya wajib seumur hidup. Nah, ini kan aku menjawab tadi kawan dari itu. Nah kenapa? Karena itu tadi ada ahlinya berpandir kepada orang luar, ditakoni orang lalu bingung. Nah, apalagi misalnya membicarakan rahasia di orang tua kamu, bicarakan misalnya rahasia macam-macam itu kalau pada ahlinya itu mengalihi. Bahkan ulun sendiri pun ketika ulun nih istilahnya memberikan tugas di muqaddam itu pilih-pilih jawaban dia karena ada semua orang mau kita jelaskan. Tambah pun orang itu sudah jelas-jelas saja sudah. Salah orang misalnya cingkrang, pejanggut, misalnya nih, nah, orang singkat itu, kopiah misalnya putih yang ribuan yang dimakan kan, nah, janggut pejanggut, nah pada depan diri. Ada perlu mendirikan diri bakalahian beneran bukan gitu. Nah kita harus baru juga gitu nah balampu yang pandai orang ini karena normal aja ada usah kalau pandai nama soalnya ulun meninya mahal ding ada hendak juga pandai ada sama lain kawan kalau kayak Ustaz ya ulun nak membawa orang ini keluarga ulun ini pindah nang batas nih masalah ibu sabuko ini juga sepenting ini alim kada sekolah di mana aja loh ada aja mah di kampung-kampung tahu lagi juga lepasnya aku pandir gitu orang kayak ini juga masalahnya sebutin ingin nih kada berilmu tapi merasa berilmu buang umur aja loh kada mayu harinya kalau ada kayak itu juga masalahnya ini modalnya sebutin aja karas ada kodian apa sudah karena soal putar aja pandirnya intinya ini kita udah boleh merasa ada bila merasa ada tuh kita ini syirik sudah ya ini kita ini kadang ada Allah Ta'ala nah maka itu aja dia kan tahu kadar lo pandir itu ini yang penting kerasnya aja harus sakit dulu nggak kok nggak kalau usah doain nah ini sudah apalagi jangan membuang hari dan melawan ini kayak itu lain orang ini alim orang ini bisa baca kitab orang ini paham sekarang oh sudah pengalaman deh. Ini kan ada bisnis standar kita nih kalau orang berilmu ada standarnya. Nah standarnya ada nih kitabnya ada tahu secara ilmiah orang kan bisa standar. Jadi Imam Syafi'i aku berdebat di sini tahun 1000 orang alim aku menang. Tapi aku mau berdebat kalau saya orang bungul aku kalah. Kalah aku di sini. Apa yang mau berbuah hari? Ini modal sebutin aja paras. Ujung-ujungnya pokoknya aja. Selesai sudah. Nggak lagi. Habis ada. Jadi kita pilih-pilih juga orang. Wajah sudah jelas-jelas saja orang di mana aktivitasnya. Bila kita takut tuh khatibina salah katnya kulihim bebandir orang tuh kita lihat kemampuannya berpikir apa akalnya ingat mana udah sudah pindah kali nyambung bisa mampu semampu orang aja ulun gini isi di luar tuh
melakukan dan macam-macam. Kayak orang aja juga hadis dibicarakan. Nah kayak orang aja juga membahas misalnya normal-normal aja. Nah itu setelahnya kita misalnya di luar tawa, nyentak memandang masalah kelebihan ini. Tidak ada berlaku kan. Kalau yang sudah kita tuh akhirnya apa? Akhirnya kita kayak terasingkan seorang orang mandang kita aneh. Padahal kita jujur aja. Cuma nanti pandemi ini kada bisi ilmu kita mengenai kita. Nah, jadi sampai itu aja yang bisa lu sampaikan. Ada nawawiyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah.